Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Masih dalam pembahasan al-ahkam al-wad'iyyah, hukum wad'iyyah yang terakhir, yaitu al-fasid, sesuatu yang rusak. Al-fasid menurut bahasa apa-apa yang telah rusak, yang tidak ada manfaatnya dan bahkan menyebabkan kemudaratan. Contoh, makanan yang sudah rusak, makanan yang sudah basi adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan bahkan memudaratkan mereka. Adapun menurut istilah, al-fasid atau sesuatu yang rusak adalah apa-apa yang hilang padanya rukun dari rukun-rukunnya atau syarat dari syarat-syaratnya atau terdapat padanya penghalang dari keabsahannya. Maksudnya adalah al-fasid atau sesuatu yang rusak pada ibadah ataupun muamalah jika terjadi padanya salah satu dari tiga hal ini, yaitu jika hilang pada ibadah tersebut atau pada muamalah tersebut rukun dari rukun-rukunnya, atau hilang pada ibadah ataupun muamalah tersebut suatu syarat dari syarat-syaratnya, atau terdapat pada ibadah ataupun muamalah tersebut penghalang yang menghalangi sahnya ibadah tersebut ataupun muamalah tersebut. Seperti contohnya, seseorang salat dan dia tidak melakukan ruku', maka salatnya fasid, rusak, karena dia salat tanpa ruku', meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Begitu juga seseorang salat tanpa bersuci, maka salatnya rusak, fasid, karena dia telah meninggalkan suatu syarat dari syarat-syarat salat, yaitu bersuci. Begitu juga seorang wanita yang sedang haid kemudian dia salat, maka salatnya rusak, fasid, karena terdapat pada dirinya penghalang yang menghalangi sahnya salatnya, yaitu dalam keadaan haid. Begitu juga dalam hal pernikahan, seseorang menikah tanpa wali, maka pernikahannya fasid atau rusak, karena telah hilang padanya suatu syarat dari syarat-syarat sahnya nikah, yaitu adanya wali. Begitu juga menikah dengan seseorang yang diharamkan baginya, seperti menikahi ibunya, menikahi saudara kandungnya, saudara persusuannya, maka pernikahannya rusak dan juga batil. Begitu juga dalam ibadah haji, jika seseorang meninggalkan wukuf di Arafah, maka hajinya fasid, rusak, dan wajib baginya untuk mengqadanya. Begitu juga dalam muamalat, jika seseorang menjual sesuatu yang belum jelas, menjual sesuatu yang ada di tangannya misalnya, atau menjual sesuatu yang ada di dalam kantongnya yang belum diketahui, maka jual beli dia rusak, jual beli yang rusak karena tidak diketahui apa yang dijual. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan suatu ibadah yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka ibadahnya rusak, fasid, dan wajib bagi dia untuk mengulangi atau mengqadha ibadah tersebut. Dan makna fasid atau rusak pada suatu ibadah adalah apa-apa yang belum terbebaskan dari tanggungan atau kewajiban atasnya, atau apa-apa yang wajib padanya untuk mengqadanya, atau apa-apa yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun al-fasid atau sesuatu yang rusak pada muamalat, yaitu apa-apa yang tidak terdapat padanya konsekuensi-konsekuensi syariat. Setiap ibadah ataupun muamalah, jika hilang padanya syarat dari syarat-syaratnya atau satu rukun dari rukun-rukunnya, atau terdapat penghalang dari sahnya ibadah tersebut atau muamalah tersebut, maka ibadah ataupun muamalah tersebut fasidah atau batilah, rusak atau batal. Rusak dan batal dua nama yang memiliki makna yang sama, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama dalam haji. Contohnya, dikatakan al-fasid atau sesuatu yang rusak di dalam haji, yaitu seseorang yang sedang muhrim menggauli istrinya sebelum tahallul yang pertama, maka hajinya rusak.
Adapun sesuatu yang batal dalam haji, jika seseorang murtad keluar dari Islam, maka konsekuensi jika seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan hajinya, maka dia tidak diwajibkan untuk melanjutkan ibadah hajinya. Adapun jika dia melakukan sesuatu yang merusak hajinya, dia wajib untuk melanjutkan ibadah hajinya. Kemudian yang kedua, pada masalah pernikahan. Yang rusak dalam pernikahan, dan di sini para ulama berselisih, yaitu jika pernikahan tersebut dilakukan tanpa wali. Adapun dikatakan pernikahan itu batil, dan ini disepakati oleh para ulama, jika seseorang menikahi seseorang yang diharamkan atasnya, seperti menikah dengan ibunya, saudaranya, putrinya, dan lain sebagainya dari mahram-mahramnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.